baik manfaat dohir maupun manfaat batin. Manfaat dohir, semoga kita terhindar dari mara bahaya, semoga kita terhindar dari segala kesusahan dan kesulitan yang mungkin mengiringi langkah-langkah kita dalam mencari rezeki di muka bumi Allah. Dan manfaat batin, semoga kita semua dapat terhindar dari berbagai macam godaan setan. Amin. Karena ini bulan 12 tanggal berapa? Tanggal 17. Singko kurang 13 hari lagi biasanya setan-setan bertebaran. Baik setan yang berwujud jin, lebih-lebih setan yang berwujud manusia. Biasanya lainnya setan-setan model ngono kuwi biasanya malah dikinten. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu kan sudah memperingatkan bahwa kita jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Lalu setan ini menggoda manusia ini dengan berbagai macam cara. Ada setan yang tingkatannya awam, ada setan yang tingkatannya profesor. Coro-coro model-model awake dhewe ngene iki tingkatan sing godho setan iki setan-setan awam, lulusan SD, lulusan SMP, setane setan ngono kuwi. Maksudnya setan lulusan SD, setan lulusan SMP. Profesor untuk kelas Profesor. Nah, setan kalau menggoda orang awam ini kadang dengan godaan yang tegas, artinya langsung kowe nglakonono dosa iki, kowe nglakonono dosa iki. Ini untuk mereka orang-orang yang sudah menjadi setan sebelum digoda oleh setan. Iki langsung godone, wis ora enek endel-endele. Namun, kalau seperti kita ini, kita kan kalau dinamakan orang jelek ya tidak jelek. Karena kita masih beribadah. Kalau dinamakan orang baik ya ora api-api aman. Biasanya yang melakukan perbuatan dosa. Berarti setan yang menggoda kita ini setannya menengah, ya umpama tingkatan SMA lah. Kadang-kadang orang-orang yang tingkatan menengah seperti ini digoda setan dengan melakukan dosa yang kecil. Di dosa yang kecil ini oleh setan diembel-embeli dengan kebaikan, akhirnya kita lakukan. Bahkan dengan godaan dosa yang kecil ini, setan akhirnya memberikan pemahaman bahwa dosa yang kecil itu dosa yang ringan dan mudah dihapus. Padahal Ali bin Abi Thalib itu beliau pernah berkata, janganlah kalian meremehkan dosa yang kecil. Dosa yang besar bukanlah dosa yang bentuknya besar. Ini Ali bin Abi Thalib ngomong ke aku orang sama aku nih. Dosa yang besar bukan dosa yang bentuknya besar, tetapi dosa yang kalian anggap kecil. Itu hakikatnya adalah dosa yang besar. Lalu dengan orang-orang yang sudah khusyuk menghadapkan dirinya kepada Allah, ini setannya beda lagi. Ini setannya setan elit. Orang-orang yang khusyuk tidak akan digoda setan dengan perbuatan dosa. Tidak akan digoda setan dengan dosa kecil. Percuma, wis ngerti lek berjudi ki haram, ngerti lek ngombe arak ki haram, ngerti lek ngombe wedang jahe halal. Halal, sono haram. Ora ngombe. Halal. Enak kaya ngene ora halal lho piye gitu. Halal. Akhirnya setan menggoda mereka itu dengan amal ibadah, dengan amal kebaikan. Loh, bagaimana setan menggoda dengan amal ibadah? Kadang perbuatan ibadah kita itu diembel-embeli riya. Perbuatan ibadah kita diembel-embeli tidak ikhlas. Kadang-kadang awake dhewe niku dilalekne karo setan, disibukkan dengan ibadah sampai lupa tanggung jawab kepada istri, sampai lupa tanggung jawab kepada anak, sampai lupa tanggung jawab kepada keluarga dan lain sebagainya. Dengan dalih bahwa kalau beribadah kepada Allah
maka kita mendekatkan diri ke akhirat dan dunia akan ikut. Kan ngono dalihnya. Namun ketika kita menyibukkan diri untuk akhirat terus, maka keluarga dan anak-anak kita kadang-kadang terabaikan. Wis tengah wengi bojone adem, wisan deres, wis kode-kode, njaluk bagian. Lah kok malah dijawab, "Sik, aku tak sholat tahajud." Loh, ini lebih baik mana? Mendahulukan panggilan alam atau mendahulukan sholat tahajudnya? Dahulukan panggilan alam. Loh, membahagiakan pasangan ini pahalanya lebih baik loh dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Lah sampean sholat tahajud ki pirang rakaat, Bro? Loro. Tetapi aja sering-sering. Ngono kuwi kok enak wong sing gawe alasan. Lah kowe bengi kok ora tahajud? Ya ora, aku mendira panggilan alam kok tahajud piye carane? Lah kok luwe pilih kuwi Wis penak pahalane akeh. Ini juga tidak boleh. Oh, Ya kan? Panggilan kabeh tidak boleh. Artinya kita harus bisa membagi waktu. Ingat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membagi waktu ketika di malam hari, sepertiga malam untuk keluarga, sepertiga malam untuk tidur, sepertiga malam untuk ibadah. Jadi Rasul ini kalau membahagiakan istrinya ini di malam yang pertama, bukan di malam yang akhir. Ya jam 09.00 lampu dipateni. Rasul iki itu awakmu. Ronek lampu nggih. Yo blek lah. Blek dipateni. Kok jam 12 malam Rasul bangun. Maksudnya urung turu kuwi. Adus. Ya kudu adus e lho. Ronek jam nggih. Setelah adus, Rasul akhirnya sholat tahajud. Ini Rasul kuat, tapi awake dhewe iki kadang-kadang tidak kuat. Itulah kelebihan Rasul. Untuk godaan setan tadi. Untuk godaan setan yang paling berat ini adalah orang-orang yang memang menjadi pilihan Allah seperti para nabi. Nabi Adam contohnya. Ini digoda setan dengan dalih setan itu senior. Ya pancen setan kuwi seniore nek surga. Digoda Nabi Adam, kowe mangan buah iki lho. Nabi Adam ndak percaya. Loh, lah iki apa tenan omonganmu? Lha iki apa tak aku ngapusi kowe? Lah aku nek kene iki pengalaman. Lah mek gur trimo keadaane surga aku wis ngerti. Ora sarawel. Pokoke mangan iki we kedudukanmu aman. Wis ora bakal arek sing geser. Nah, kadang-kadang kita juga seperti itu. Karena tergoda oleh ajakan orang yang lebih berpengalaman, akhirnya kita terseret kepada hal-hal yang tidak baik. Iki dodolan iki apik iki. Lho, rumah aku iki pom sidine palsu iki. Wis ora masalah pom sidine palsu. Ra tangga polisi. Ora, aku pengalaman nek kene. Dol pom sidi palsu. Enek gebrekan, awake dhewe kena. Senior lepas tangan. Setan juga seperti itu. Ketika dihukum oleh Allah, Nabi Adam, setan berlepas tangan. Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar bahwa hal yang paling banyak menggoda manusia di dalam hidup, mbok iki sing aran sapa, sing penting iki ini pasti dihafal orang. Harta, tahta, dan wanita. Tiga itu. Kenapa hal itu terjadi? Memang karena godaan itu pertama harta. Artinya orang ketika dia tergiur dengan harta, maka gampang melalaikan kewajibannya kepada Allah. Makanya Rasulullah ketika mau dihentikan dakwahnya oleh kafir Quraisy, Nabi digoda dengan harta dulu. Wes mau menghentikan dakwahmu, maka kamu akan saya beri kekuasaan. Nabi menolak. Tapi kadang-kadang ketika kita digoda harta, itu kadang-kadang awake dhewe ya walaupun tidak tergoda secara langsung, kadang-kadang tergoda. Ada panggilan untuk pengajian.
jam 09.00 mulai. Budal komah tengah 10. Teko nggon jam 10, telat. Berbeda kalau ada panggilan untuk menerima sembako BLT 500.000. Langsung. Undangan jam 8, jam 6 isu wis antri tirik-tirik nek bali desa. Bali desa ne urung buka, pegawe ne urung teko, disapa ne urung. Ini kira-kira lebih memilih mana? Memilih akhirat atau memilih dunia? Nah, ini adalah sebagian kecil bentuk godaan harta. Bentuk godaan harta. Yang kedua, tahta. Tahta ini artinya kedudukan. Ingat, setiap orang pasti ingin memiliki kedudukan yang baik dan dianggap di mata masyarakat. Bahkan kadang-kadang uang pengen jadi RT, kepala desa, ya otomatis banyak yang bertengkar jadi kepala desa. Tapi kowe macam kepala desa ra duwe dhuwit nyenyek wae, ora usah, mesti ra dadi. Uang udur-uduran pengen dadi RT, ini kadang malah satron-satronan. Ini karena tahta. Jangan pun dadi RT, udur-uduran dadi imam gitu. Iki ngono nek disingkrih rene kadang-kadang. Lah kuwi wis suwi kok nek kene kok digeser kudune aku dadi imam subuh. Nek pondokku mbiyen ngono nek pondokku. Dadi enek wong tuwek kuwi digeser karo anake sing duwe pondok. Dewane nesu ya. Lah kuwi nek kene wis suwe pirang-pirang taun. Masjid iki dibangun aku wis enek. Lah kok aku digeser karo cah cendek iki sore. Iki jawane piye kudune subuh iki kan sing imami aku. Ini namanya godaan tahta, godaan tahta. Yang terakhir, yang ketiga godaan wanita. Nah, wanita berarti yang digoda adalah pria. Kenapa kok tidak menyebutkan pria dan wanita? Karena yang suka digoda itu adalah pria, digoda oleh wanita. Lho wong lanang sak kuat-kuate piye kaya apa? Kuwi nek wong wedok mewek nang ngarepe cak yakin luluh, artinya luluh. Luluh, karo aku dhewe modele kadang ya ngono kuwi kok. Pengalaman ya. Pengalaman tau. Bahkan Nabi Adam ini terkena godaan setan. Ini yang menggoda siapa? Istrinya, bukan Nabi Adam sendiri. Nabi Adam orang gelem. Orang berbuat dosa itu kadang-kadang karena dorongan istri. Makanya pantas jika ada yang bilang kesuksesan suami itu berkat dukungan istri, dan kegagalan suami kadang karena istri tidak peduli. Wong nek wis ora dipedulikan karo bojone itu kadang-kadang gonjang-ganjing, ya kan? Kok rasa merasa kadang-kadang wis gonjang-ganjing ini pasti. Ini pasti. Namun gonjang-ganjing anak. Sekarang sekuat-kuatnya lelaki pasti lemah dengan yang namanya wanita atau namanya istri. Oleh karena itu ada istilah lelaki itu bisa menundukkan 1000 lebah untuk membawa sebotol madu pulang ke rumah. Tapi tidak bisa menundukkan seorang istri untuk membawa madunya pulang ke rumah. Ya memang kalau saya amati memang begitu. Pengalaman. Orang pengalaman aku benar-benar sembarang. Tidak pernah apa-apa seperti itu. Dan ini ada cerita. Ada cerita suatu ketika ada seekor singa jantan mau menikah dengan singa betina. Singa ini adalah raja hutan. Pasti kalau raja hutan pasti ditakuti oleh semua binatang. Semua binatang diundang. Wis ngelumpuk ingin merayakan pernikahan. Singa ingin menikah, pasti dia akan bahagia. Wah, aku akan menjadi seorang suami. Saking bahagianya, akhirnya singa sombong dan dia berkata bahwa saya berkuasa di sini secara penuh setelah saya menjadi suami. Nah, di dalam undangan kuwi ada kucing, seekor kucing yang ikut diundang. Akhirnya kucing ini pun meloncat ke depan
dan singa ini dibisiki oleh kucing. Mbuh bosone binatang piye tok tek 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 tek. Setelah ada bisikan seperti itu, akhirnya singa yang bahagia dan merasa bangga karena akan menikah, singa ini akhirnya cemberut terus langsung lemes pokoknya. Lalu kucing ini pun balik. Ditanya oleh kucing sebelahnya, loh kok wis singa bar mbok besi ngono kok malah lemes kaya stroke nyapa iki? Stroke. Singone stroke. Tadi singa saya kasih tahu begini, Cing. Kucing sandinge. Mbah Singo, biyen ki sadurunge rabi ki aku kaya sampean. Aku yo singa, yo wani nyandingi. Tapi bar rabi aku paling ngene iki dadi kucing. Lek kata itu singa mengkerat. Nah ini bisa dibuktikan ya. Singa jantan ini paling takut dengan singa betina. Ora percaya periksanan. Nah, Ya. iki nek kene iki singa kabeh foto iki. Singa. Oh, ya periksa singa. Wes aku ora terus nek singa karepku aja. Oke, situ. Yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala godaan setan. Amin. Dan kita ditunjukkan kepada Shiratal Mustaqim dan istiqomah untuk menjalankan agama Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa wajhikal karimi wa azimi sulwani. Allahumma Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtina ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli